Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya kelas 12. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk hari ini yaitu berupa penjelasan tentang wilayah dan pewilayahan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan wilayah? Wilayah yaitu bagian dari permukaan bumi yang memiliki kesamaan karakteristik. Kesamaan karakteristik itu maksudnya apa? Misalnya suatu wilayah memiliki kesamaan kenampakan alam, seperti halnya wilayah pesisir, kemudian wilayah dataran tinggi, wilayah perkotaan, atau juga bisa wilayah pedesaan atau wilayah pertanian atau kehutanan. Itu adalah contoh-contohnya. Bisa juga berkaitan dengan wilayah budaya, misalnya yaitu karena adanya kesamaan budaya, contohnya yang Bali, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat umumnya memiliki budaya yang berbeda. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pewilayahan? Pewilayahan itu adalah proses penentuan batas suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Baik itu secara kualitatif atau kualitasnya maupun secara kuantitatif atau berkaitan dengan angka atau luasnya. Sebagai contoh di sini penentuan pewilayahan adalah wilayah Jabodetabek atau Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. Itu adalah contoh pewilayahan. Wilayah dan pewilayahan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional atau pewilayahan formal dan pewilayahan fungsional. Wilayah formal yaitu wilayah yang ditentukan berdasarkan karakteristik umum suatu wilayah. Misalnya yaitu bentuk fisik atau bentuk lahan, kemudian iklim, kemudian tanah dan sebagainya. Kemudian batas-batas wilayah formal itu diperoleh melalui berbagai metode, misalnya batas alami seperti sungai, gunung, laut. Kemudian wilayah formal itu dibatasi juga oleh kenampakan budaya, bisa juga seperti itu. Contohnya yaitu adanya kesamaan bahasa, kemudian suku bangsa. Pewilayahan formal itu dapat diamati dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengamati aktivitas manusia di wilayah tersebut, misalnya perkebunan atau pertanian, atau juga misalkan peternakan. Penggunaan lahan merupakan salah satu kriteria pewilayahan formal. Selanjutnya yaitu wilayah fungsional. Wilayah fungsional merupakan wilayah di sekeliling pusat pertumbuhan yang didukung oleh sistem transportasi, sistem komunikasi, dan juga sistem ekonomi. Wilayah fungsional ini terbentuk karena aktivitas manusia, misalnya adalah aktivitas ekonomi. Sebagai contoh yaitu wilayah Jabodetabek, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ini adalah contoh dari wilayah fungsional. Bisa juga wilayah Joglo-Semar atau dengan istilah Joglo-Semar itu adalah Jogja, Solo, Semarang. Itu bisa juga sebagai kriteria pewilayahan fungsional. Untuk pewilayahan fungsional itu memusatkan pada aliran antar titik pusat pertumbuhan. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan tata ruang wilayah. Tata ruang wilayah merupakan wujud struktur ruang pada pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Jadi sifatnya tata ruang itu ada acuan atau panduannya atau regulasinya, undang-undangnya. Penataan ruang ini terdiri atas proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Seperti halnya misalnya di Banyumas ini ada pembagian wilayah-wilayah, misalnya ada wilayah ruang hijau, terbuka hijau, kemudian ada ruang untuk sosial masyarakat, ada ruang untuk
kemudian wilayah daerah pendidikan, kemudian wilayah ekonomi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, apa sih sebenarnya manfaat dari tata ruang ini? Nah, manfaat dari tata ruang itu bermanfaat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi selain dari manfaat ekonomi misalnya ya, memudahkan dari segi transportasi atau keterjangkauan dalam hal pemasaran dan sebagainya. Dari segi sosial juga memudahkan orang untuk berkomunikasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan mudah sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian dari segi lingkungan, lingkungan menjadi lebih terjaga, tidak gampang terjadi pencemaran lingkungan. Monitoring dan evaluasi yaitu pemanfaatan ruang berfungsi untuk memantau atau mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan ruang serta mengevaluasi. Nah, jadi mengevaluasi kegiatan pemanfaatan yang telah dilakukan. Kira-kira sudah tepatkah misalnya penggunaan ruang tersebut untuk pabrik atau untuk hutan atau untuk pasar dan sebagainya, kira-kira sudah sesuai atau belum? Nah, jika belum, maka dievaluasi kembali dan diperbaiki kira-kira lokasi tersebut cocoknya untuk bidang apa. Nah, itu seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tata ruang. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari perencanaan tata ruang kota, yaitu sebuah maket dari suatu wilayah. Nah, di sini ada tata ruang, ada gedung, ada masjid, ada monumen nasional, ini di Jakarta ya. Nah, maket ini sebagai perwujudan atau contoh perencanaan tata ruang dari kota Jakarta. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya bukan seperti halnya maket atau master plan suatu wilayah. Bisa juga berupa peta. Nah, jadi selain bisa disajikan dalam bentuk maket, juga bisa disajikan dalam bentuk peta. Peta ini memiliki berbagai macam legenda. Legenda itu misalnya ya, ada ruang hijau, ada ruang sosial publik, atau kemudian ada pertanian dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh perencanaan tata ruang kota. Nah, ini adalah contoh perencanaan tata ruang kota. Sekian dulu untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.